Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santi Antika, MPM 721213241 dari Prodi Manajemen. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan membahas tentang promosi dan pengembangan karir. Poin yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian promosi dan pengembangan karir. 2. Tujuan promosi dan pengembangan karir. 3. Syarat karyawan yang dipromosikan. 4. Alasan karyawan tidak mau dipromosikan. 5. Program promosi. 6. Konsep pemutaran karir. Pengertian promosi dan pengembangan karir. Promosi karir adalah perpindahan yang membesarkan authority karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Tujuan promosi dan pengembangan karir. 1. Untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Ketiga, untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Keempat, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang lebih baik. Syarat karyawan yang dipromosikan harus mempunyai kriteria, yaitu 1. Jujur, 2. Disiplin, 3. Prestasi kerja baik, 4. Memiliki kerja sama yang baik, 5. Kecakapan kerja baik, 6. Loyal kepada organisasi, 7. Sikap kepemimpinan yang baik dan komunikatif, 8. Tingkat pendidikan memadai. Alasan karyawan tidak mau dipromosikan. Pertama, perbedaan gaji yang tidak seimbang dibandingkan tanggung jawabnya. Kedua, merasa enggan meninggalkan kelompoknya. Ketiga, karena faktor keamanan. Program promosi, yaitu ada 2. 1. Ke arah mana jabatan akan menuju. Kedua, kriteria apa yang dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Konsep perputaran karir. 1. Karir. Karir adalah perjalanan pekerjaan seorang pegawai di dalam suatu organisasi. Perjalanan ini dimulai sejak ia menerima sebagai karyawan baru dan berakhir pada ia tidak bekerja lagi dalam suatu organisasi tersebut. Kedua, jalur karir. Jalur karir adalah pola urutan pekerjaan yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Ketiga, tujuan karir. Tujuan karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan jabatan tersebut. Keempat, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. 5. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah
salah satu fungsi manajemen karir, di mana proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Keenam, manajemen karir, yaitu proses mengelola karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan, dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Ketujuh, konseling karir, yaitu proses mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seseorang pegawai serta mencari alternatif jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.